Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga keranten sedaya nikmat kala wau saged kita manfaatkan, saged kita gunakan untuk menghadiri undangan, untuk menghadiri panggilan. Undangan bukan sembarang undangan, juga panggilan bukan sembarang panggilan. Ini bukan panggilan manusia biasa, ini adalah panggilan Allah. Kita dipanggil datang ke masjid dalam suatu tempat semata-mata punya maksud dan tujuan yang sama, ialah menjalankan kewajiban sebagai orang Islam, sebagai kaum mukmin, sebagai kaum muslimin, sebagai orang Islam ingin menika berkewajiban melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetap katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada hari ini, khutbah Jumat pada detik ini, khutbah Jumat pada kesempatan menika saya ambil tema, saya buat judul dengan judul renungan tentang kematian. Baiklah saudara-saudara, sebelum judul khutbah saya uraikan, saya sebagai guru madrasah di mana saya diberi kesempatan untuk memberikan pelajaran fikih kepada anak-anak, maka anak-anak kelas 4 di madrasah sudah sering saya berikan pelajaran. Ya cung sampean kapal lunga Jumatan pastikan khotib sudah di atas mimbar, sampean sudah di masjid. Ya cung ya, diteni ya, nek kapan khotibe wis munggah mimbar, iku tegese Jumatan wis dimulai. Tegese malaikat wis nutup buku. Aja sampai khotib wis pidato, njur sampean gek mlebu masjid, njur sampean gek tekan masjid, iku keliru, iku salah. Gak oleh berkah Jumatan. Jumatan tetap saya cung ya, tapi berkah Jumatan, kesempurnaan Jumatan tidak didapat.
maka disayangkan. Sebab itu perlu wong sing paham, perlu wong sing ngerti njur iso nglakoni. Aja sampe ngerti tok gak iso dilakoni. Besok Jumatan kalau ada khotib sudah dimulai, tahu-tahu jamaah masih datang, keliru, sing bener kepiye? Khotib wis dimulai, maka mustamiin sudah siap supaya Jumatannya tidak dianggap masbuk atau terlambat. Para hadirin, berdasarkan atau menurut judul khutbah ingkang sampun kula rancang kala wau inggih menika renungan tentang kematian, maka dalam hal menika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an inggih menika surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya siapa yang bernyawa akan mati. Siapa yang bernyawa akan mengalami kematian. Siapa yang bernyawa pasti menemukan ajal. Mati. Kita pernah melihat kok ana wit-witan kok gagar, yaitu tegasnya mati. Apa wit-witan kok gagar? Oleh hidup. Jajal hidup lah gagar. Kita juga pernah melihat ana sapi kok mati. Apa sapi kok mati? Ya karena hidup. Karena hidup itulah dia akan berakhir dengan kematian. Kita juga kehilangan, seperti saya, bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, saudara saya nggak ada, keponakan saya nggak ada. Tidak ada dalam pengertian mereka itu sudah dijemput kematian, mereka sudah mati. Kenapa kok mati? Karena hidup, maka mati. Berarti kita ini juga mati. Kita akan mati. Entah setelah Jumatan, entah besok, yang jelas antri. Cepat atau lambat kita pasti mati. Maka kematian tidak perlu ditakuti karena itu barang yang pasti. Paham? Saudara-saudara, ayat ini ngelingno dhewe. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa semua yang hidup itu pasti akan mati. Semua yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian tanpa terkecuali. Baik itu tumbuhan, binatang, manusia, pokoknya urip mati. Nah, oleh sebab itu dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu ayat ini mengajak kita semua agar kita semua fokus pada amal baik sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal abadi. Saudara-saudara, hari ini hari Jumat Kliwon, tanggal 18 April tahun 2025 adalah tanggal merah, tanggal abang, tanggal memperingati wafatnya Yesus Kristus. Dalam agama Kristen, Yesus Kristus dia ini diyakini sebagai Tuhan, bukan diyakini sebagai manusia. Yesus ini dianggap Gusti Allah, dianggap Tuhan. Mergo Tuhan ya disembah. Jadi Yesus Kristus ini disembah karena dianggap sebagai Tuhan. Siapa yang percaya? Ialah penganut agama Kristen. Namun dalam agama Islam, agama kita yang kita yakini, bahwa Yesus Kristus dia ini bukan diyakini sebagai Tuhan, tetapi diyakini sebagai Nabi Isa alaihissalam. Sebab diyakini sebagai nabi, bukan diyakini sebagai manusia, maka orang Islam tidak menyembah Yesus Kristus. Orang Islam tidak menyembah Nabi Isa. Orang Islam Tuhannya Esa, hanya satu, tunggal Allah.
Sedangkan Tuhan agama Kristen ada 3 macam. Ya ana Tuhan Pak D, ana Tuhan Mbok D, ana Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Ya Yesus Kristus ini dianggap sebagai Tuhan anak sehingga disembah-sembah dalam agama Kristen. Bahkan kematiannya pun sekarang diperingati karena dianggap orang penting. Jadi orang penting itu ya seperti itu, sudah mati ratusan tahun masih dikenang namanya, masih diperingati jasa-jasanya. Dewek menika kapan mati, ana ta kira-kira sing bakal memperingati jasa-jasa dewek? Ana ta sing bakal nyebut-nyebut nama-nama dewek? Nek kapan wong penting kira-kira ya ngono. Nek gak wong penting blas gadas sapa sing bakal nyebut-nyebut nama dewek? Jika hari ini tanggal 18 April tahun 2025 diperingati sebagai hari wafatnya Yesus Kristus, lalu saudara-saudara, kira-kira sudah berapa tahun lamanya kematian Yesus Kristus ini jika dihitung dari sekarang? Jawaban yang saya temukan adalah sudah 1995 tahun. Sudah 1995 tahun lamanya dia sudah meninggal, tapi terus dikenang, diperingati jasa-jasanya oleh manusia di seluruh dunia. Lama kematian dari sekarang yaitu 1995 itu dihitung dari tahun Masehi beliau wafat. Dalam konteks ini saudara-saudara, saya berbicara masalah kematian pada masa yang silam, bahwa Yesus Kristus ini dianggap sudah mati. Cari Tuhan kok mati? Aku takut berdialog saya, ngajak berkomunikasi dengan robot saya. Yesus cari Tuhan kok mati? Tapi biar gak makan waktu, jawabannya tidak saya sampaikan di sini. Nah saudara-saudara, sekarang saya balik. Saya akan berbicara masalah kematian, bukan pada masa yang lalu, tapi yang akan saya bicarakan dalam khotbah ini adalah masalah kematian pada masa yang akan datang. Coba kita berpikir bersama. Sekarang ini adalah tahun 2025. 1000, bukan 1000 ya, 100 tahun yang akan datang berarti sama dengan tahun 2125. Pada tahun tersebut tentu kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Mobil yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset-aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang sudah nggak ada lagi. Lalu di manakah kita saat itu? Jawabnya, saat itu kita sudah berada di dalam kubur untuk 100 tahun bahkan 1000 tahun lamanya. Sama sekali nggak ada orang yang kenal dengan kita. Bukankah saat ini kita juga nggak kenal dengan kakek-kakek, dengan buyut-buyut kita 100 tahun yang lalu? Nah saudara-saudara, ternyata benar hidup ini singkat dan hanya senda gurau belaka. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Syukurilah hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, kita masih hidup. Tapi yakin dan percayalah bahwa hari esok kita pasti akan isjad, kita pasti akan mati, kita akan pasti meninggal dunia, dan ini sifatnya selama-lamanya. Begitu kita mati itu
selama-lamanya, nggak bisa hidup lagi. Selanjutnya kita akan berpindah alam, yaitu dari alam dunia berpindah ke alam barzah untuk menuju alam akhirat, alam yang kekal abadi. Karena itu kita sekarang masih hidup, kita masih punya kesempatan, yaitu kesempatan bisa menambah amal, punya kesempatan masih bisa memperbaiki ibadah, punya kesempatan masih rajin sholat berjamaah, punya kesempatan masih meningkatkan amal ibadah kita untuk persiapan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Saudara-saudara, demikian khutbah saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.